Sayang, hari ini hari ke 2160. Aku dan anak tunggu kau bangun. Tapi tenang saja, kami hidup sangat baik. Benih baru berulang tahun ke-6. Keinginan terbesarnya agar ayahnya bisa sadar. Nggak peduli selama apapun, aku tetap akan tunggu kau sadar. Kalaupun selamanya. Bu, lihat. Aku sudah bisa angkat baskom cuci kaki. Aku akan lindungi kau dan ayah. Pelan-pelan. Raina, tempat apa ini? Apa untuk orang tinggal? Dick, kenapa kau datang? Sini. Ayo cepat duduk. Panggil aku apa? Dick. Panggil aku apa? Winnie kau? Panggil aku apa? Nona Winnie. Sebenarnya, keluarga Soraya tak ada hubungan denganmu. Tapi Putra Nova tertarik padamu. Dia di Hotel Kasia. Tunggu nikah denganmu. Jadi nanti, kau berperilaku baik. Aku nggak boleh nikah. Nggak mau nikah? Jalang, lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Bising sekali. Anya! Jangan sentuh dia. Lepaskan anakku. Jangan sentuh dia. Bukannya kau nggak mau nikah? Lepaskan ibuku. Lepaskan. Nikah atau enggak? Aku tanya kau mau nikah atau enggak? Nggak mau. Aku akan tunggu Kusuma. Oke. Kalau gitu kau lihat, gimana aku bunuh mereka? Nggak, jangan. Aku mohon. Kenapa masih diam? Cepat kasih pertunjukan. Ayo, tampilkan pertunjukan untuk Nona. Ayah. Lepaskan aku. Mandi? Ayah. Gimana pertunjukan ini? Nanti masih ada yang lebih bagus. Aku mau kau lihat aku. Gimana permainkan mereka sampai mati? Aku nikah. Aku nikah. Mohon jangan sakiti mereka lagi. Kakakku yang baik. Mending kau begini dari awal. Ayo. Kalian berdua jaga di sini. Jangan kasih mereka makan. Aku mau biarkan dua pecundang ini mati kelaparan. Baik. Ayah, ibu ditangkap orang jahat. Ibu bilang kau pahlawan. Kenapa saat kita ditindas penjahat? Kau selalu tidur. Benih benci ayah. Aku benci kau. Benih, jangan benci ayah. Aku mau sadar. Aku mau sadar. Kenapa bising? Pahlawan? Dia cuma vegetatif. Dia pecundang. Ayah bukan pecundang. Dia tidur. Dia bakal bangun. Kuma nangis menyebalkan. Mending jual saja anak ini. Masih bisa dapat sedikit uang. Ayah, tolong aku. Ayo. Tolong aku. Ayo. Ayo. Ayah tolong aku. Ayah tolong aku. Selama aku koma, istri dan anak menderita. Lepaskan anakku. Aku mau sadar. Biarkan aku sadar. Ayah tolong aku. Ada apa ini? Terluka demi negara. Istri dan anakku malah ditindas. Tuhan, kenapa kau nggak adil? Bencana kemanusiaan teratasi. Jiwa Kusuma kembali. Ayah? Akhirnya ayah sadar. Nenek dan yang lainnya sudah nggak mau, Ibu. Ibu kerja dua pekerjaan sendiri. Untuk nafkahi Benny, juga ditindas orang jahat. Enyah dari keluarga Soraya. Bawa dua pecundang ini biar hidup sendiri. Ayo. Ayo. Mau apa? Jangan sentuh aku. Ayah cepat selamatkan Ibu. Aku nggak mau, Ibu. Nikah dengan paman jahat. Nak, jangan takut. Ayah akan berubah jadi pahlawan hebat untuk lindungi kau dan ibu.
6 tahun lalu, karena invasi 10 negara barat, Daria dalam bahaya. Demi lindungi miliaran orang, aku bakar jiwaku dan panggil pedang Zuria dan membelah langit. Sedangkan aku malah jadi koma. Aku koma 6 tahun, istri dan anak malah tertindas. Hari ini, aku mau tanya pada dunia. Untuk apa wilayah yang aku lindungi ini? Serompet Agung. Sang dewa telah sadar! Tuan Fendi? Nyonya Scar. Oh, bukan. Nenek. Silakan duduk. Tuan Fendi? Selamat. Nenek, cepat suruh dia keluar. Wanita yang aku tertarik, gak mungkin gak didapatkan. Keluargaku ada 5 putri. Tasya, Bella, Winnie, Zahra, dikenal juga dengan 4 bunga Daria, berbakat dan cantik. Hanya si Jalang Raina ini paling mengecewakan. Untung saja Tuan Fendi nggak pandang buruk. Kedepannya, dia nikah ke keluarga Naufa. Mohon Tuan Fendi ajar dia. Nenek tenang saja, pasti akan aku lakukan. Nenek, aku mohon. Meni masih kecil. Kusuma vegetatif. Mereka nggak bisa hidup tanpa aku. Di hari bahagia begini, malah bahas 2 pecundang itu. Tampar. Jalang. Sudah, satu keluarga. Nona Raina, selagi kau nikah denganku, aku jamin akan baik padamu. Jangan mendekat, kami sudah sangat menderita. Aku mohon lepaskan kami. Lepaskan kau, tergantung kinerja kau. Berdiri dulu. Siapa? Wanita milikku? Kau nggak ada hak untuk sentuh. Pecundang, kau sudah sadar, malah berani datang ke sini. Panggil aku apa? Pecundang. Beraninya kau tampar aku. Panggil aku apa? Kau. Panggil aku apa? Gaf. Kau sudah sadar, apa ini nyata? Nyata. Sayang, kau jaga aku selama 6 tahun. Mulai sekarang, aku lindungi kau selamanya. Bagus sekali. Suamiku sudah sadar. Aku sudah punya suami. Salah. Menantu nggak berguna. Beraninya kau lawan. Kuzuma, kau vegetatif 6 tahun, kamu akan minum gratis di keluargaku. Langsung pukul Winnie setelah sadar, benar-benar kejam. Makan dan minum gratis, keluarga kalian merasa aku beban. 6 tahun lalu, sudah usir istriku dari keluarga. Dia harus jaga biayanya. Di sisi lain juga jaga. Dia kerja 3 pekerjaan. Nggak pernah minta uang dengan keluarga Soraya. Kasih tahu aku siapa yang kejam. Kenapa kalau usir dia? Kami 4 kakak beradik. Dikenal, 4 bunga Daria nikah dengan para pria terkemuka. Hanya si Jalang Raina yang nikah dengan pecundang kayak kau, ini dianggap memalukan keluargaku. Bukannya pantas untuk usir dia. 4 bunga Daria, memalukan keluarga. 6 tahun lalu, keluarga kau hanya penjual ikan. Status pasar biasa. 6 tahun, kalian bisa lompat. Jadi keluarga kelas atas di Junita. Pernahkah kalian pikir alasannya? Semua yang kalian punya, seharusnya hanya milik istriku, Raina sendiri. Karena 6 tahun lalu, semua ini kutukar dengan nyawa.
Kusuma, apa benar? Ya. Dewa alami kerusakan jiwa. Kecuali keajaiban. Pasti sudah sadar. Dewa sendirian. Bawa kemakmuran untuk Daria. Mana mungkin kita boleh nyerah gitu saja? Rencana terbaik sekarang. Kirim Dewa ke Yunita. Dan dirawat orang terkasih. Mungkin ada keajaiban. Identitas Dewa harus dirahasiakan pakai namaku untuk kemakmuran. Untuk keluarga mertua. Kusuma, apa kau tahu apa identitasku sekarang? Dapat gelar nyonya tingkat pertama. Diberikan pemimpin negara. Menurut kau kehormatan ini karena kau? Betul. Suamiku Dion adalah murid dari pendeta di Gunung Negara. Dia nikah denganku juga karena kau. Betul. Suamiku, grup keuangan pertama di luar negeri, kepala eksekutif daerah Masia. Dia semua juga kau yang kasih. Betul. Semua yang kalian punya sekarang karena aku. Aku bisa buat kalian berjaya, juga bisa buat kalian hancur. Kalian keluarga Raina. Jika tobat sekarang dan minta maaf pada istriku, aku beri kalian satu kesempatan. Konyol sekali. Apa kalian percaya semua yang dia katakan? Percaya apanya? Bukan jelas-jelas orang bodoh? Kusuma, aku tahu kau mau bela aku. Tapi suami mereka orang besar. Yang nggak bisa kita singgung. Identitas kita rendah. Kau jangan omong lagi. Oke? Aku nggak omong lagi. Aku akan buktikan sekarang. Semuanya dengar perintah. Bawa 7 hadiah. Dan cepat sampai di kota Junita. Aku mau kasih pernikahan mewah untuk istriku. Panji. Semua murid dokter ilahi, segera ke kota Junita beri selamat pada pernikahan Dewa. Baik. Aku berikan perintah. 300.000 pasukan Balai Toira. Segera berangkat. Raja kalian sudah kembali. Sudah 6 tahun, akhirnya aku sudah boleh keluar gunung. Cepat, naikkan kecepatan. Dewa lagi panggil kita. Kakek, orang seperti apa? Yang pantas begitu Anda pedulikan? Nggak boleh dikatakan. Kau akan tahu setelah sampai. Oh ya, kakek keluarga Naufa mau adakan pernikahan. Berkali-kali undang kita. Anda lihat apa mau? Keluarga Naufa, siapa yang dia nikahi? Putri ketiga keluarga Soraya, Raina. Raina? Segera batalkan. Semua bisnis dengan keluarga Naufa. Kakek, kenapa? Kota Junita sudah mau hancur. Cepat, naikkan lagi kecepatan. Demi berbual bawa alat peraga sulap, kelihatan bagus ya. Apakah tahu, yang langgar perintahku akan dihukum? Perintah akan dihukum. Ayo, bunuh aku. Sini, aku kasih tahu kau. Aku ahli dalam obati semua jenis ketidakpuasan. Menantu nggak berguna seperti kau. Vegetatif 6 tahun, kau mau lawan aku pakai apa? Tapi aku baik hati. Kasih kau sekali kesempatan. Dengar. Jika kau menang dariku, di salah satu 3 aspek, kekuasaan, kekayaan, pengaruh, aku tak hanya akan lepaskan Raina, tapi juga berlutut tunduk padamu. Kalau nggak bisa, berarti wanita kau akan jadi mainanku. Apa kau berani? Kusuma, jangan. Kita nggak bisa menang lawan dia. Dia Karima. Kalau gitu, aku bantu dia. Setuju. Bagus sekali, cukup berani. Hari ini, biar kau lihat. Apa namanya? Kekuatan. Satu pil kecantikan. Ramuan langka lembah tamah bernilai 400 miliar. Patung kuda Eka Cula Giok dari Gunung Negara bernilai 1 triliun. Kontrak bisnis dengan keluarga Chenri terkaya di dunia senilai 2 triliun. Semua ini adalah hadiah tunang
yang aku kasih untuk Nona Raina. Hanya hadiah tunangan saja. Sudah sampai 3-4 triliun. Keluarga Naufa memang kaya sekali. Nenek, lihat semua hadiah ini. Dari Lembah Tama, Gunung Nagara, dan keluarga Jenny terkaya. Semua ini harta tokoh penting Dania. Betapa menakutkannya. Latar belakang keluarga Naufa. Apa sudah lihat pecundang? Dari hadiahku ini, sembarang keluarkan satu, sudah bisa. Tekan kau. Jadi kau mau pakai apa untuk lawan aku? Masih nggak mau berlutut sekarang? Cuma ini. Pil kecantikan. Hanya obat mujarab. Rendahan. Kau hadiah tunangan dariku. Dari pemimpin Lembah Tama, Kendra. Pil anti penuaan. Dari ramuan tingkat dewa kembangannya. Selama seumur hidupnya. Bisa buat istriku cantik, abadi, dan awet muda. Keterlaluan. Beraninya panggil nama. Cari mati. Patung kuda Eka Culagio, sampah. Hadiah tunanganku segel pengguncang langit. Harta karun gunung Nagara baru sepadan. Dengan istriku. Keterlaluan. Segel pengguncang langit, senjata Tuan Jupri. Itu harta negara. Beraninya kau rendahkan? Sedangkan kontrak bisnis 2 triliun ini, sampah dari sampah. Uang kubri akan berlipat ribuan, hingga puluhan ribu kali. Hanya kekayaan yang bisa saingi negara. Sepadan dengan istriku. Aku konyol sekali. Kau tahu? Ribuan hingga puluhan ribu kali lipat. Dari itu triliun. Apa kau tahu berapa banyak uang itu? Harus pakai satuan apa untuk diukur? Jangan bilang keluargaku nggak ada. Bahkan semua bangsawan yang ada hari ini. Digabungkan juga nggak ada. Jauh dari cukup. Kalau berbuah, apa bisa pakai otak juga? Apa kau kira keluarga kau yang buka bank di Dania? Semua bangsawan, di mataku, semua hanya ude. Kalau aku mau, pemimpin negara juga harus datang untuk sambut aku. Binatang, kau. Beraninya kau rendahkan pemimpin negara. Aku, Dewa Ilah, Kusuma, mengundang pemimpin negara. Datang ke pernikahanmu. Dewa ilahi. Dewa ilahi, Undang pemimpin negara ke pernikahan. Pemimpin negara, 10 negara barat merasakan tentang dewa ilahi. Kalau nggak diredam, khawatir mereka kembali lagi. Sudah 6 tahun. Apa belum ada tanda-tanda dewa ilahi akan sadar? Aku, Dewa Ilahi, Kusuma, hormat, mengundang pemimpin negara. Datang ke pernikahanku. Surat besi dari dewa. Akhirnya dia bangun. Aku akan pergi ke kota Junita untuk sambut Dewa Ilahi. Demi kemenangan. Baik, Nah, kalau kau cuma berbual di hadapanku, paling kau dipukul sampai babak belur saja. Tapi nggak seharusnya kau hina pemimpin di umum, malah pura-pura jadi dewa. Mulai saat ini, keluarga Naufa blokir kau. Putuskan kehidupan kau. Putuskan kehidupanku, kau nggak pantas. Gimana kalau tambah kami? Aku, wakili Balai Toira, mau blokir orang ini. Aku, wakili Gunung Nagara, blokir orang ini. Aku, wakili pemimpin kota Junita, blokir orang ini. Blokir! 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 Ayah, aku takut. Jangan takut, nak. Sukses hadapi tantangan. Hari ini ayah ajarkan pelajaran hidup pertama. Pemberani nggak terkalahkan. Pemberani nggak terkalahkan. Sekarang aku akan kembalikan. Seseorang bunuh dia. Keluarga Jenri dari Dania bawa hadiah tunangan untuk selamat pernikahan Dewa Ilahi. Dewa ilahi? Dewa Ilahi? Hadiah tunanganku sudah sampai. Hadiah tunanganku sudah sampai. Dewa, dengan perintah kakek, saya bawa hadiah tunangan pertama. Selamat atas pernikahan Anda dan istri.
Ayah, kenapa nggak ada apa-apa di buku ini? Nggak, karena ayah kau yang pecundang ini nggak punya uang. Jadi dia nggak bisa beli properti lebih baik. Nyonya, jangan panik, tenang saja. Masih tak paham? Kalau pecundang ini pura-pura, agar terlihat hebat di depan istri dan anak. Sengaja sewa aktor. Anggaran terbatas, properti pun murah. Pecundang memang pecundang. Mau berbuat pun nggak lengkap. Pakai kertas kosong jadi hadiah tunangan, bahkan anaknya pun nggak percaya. Memang anak muda lebih gesit. Hampir saja aku tertipu oleh pecundang ini. Malah dia pikir dia orang penting. Hebat sekali. Penny, kau harus ingat. Di dunia ini, barang yang benaran berharga. Gak pernah terlihat di permukaan. Kalau gitu silakan. Kasih tahu orang-orang ini. Berapa harga barang-barang ini? Baik. Kereta tak berguna yang kalian bilang adalah reparasi perang dari 10 negara barat. Perang 6 tahun lalu. 450 juta tayang wema. Nilainya 20 kuadriliun. Nilainya 2 kuadriliun. 20 kuadriliun? Sayang, ini hadiah tunangan pertamamu. Berarti kekayaan. Kusuma, aku nggak lagi mimpi kan? Kau lagi mimpi? Asli, palsu barang ini tak penting. Ganti rugi, deset negara barat. Pecundang sepertimu berhak punya. Tentu saja Tuan Kusuma ada hak. Dia dewa ilahi. Pelindung dari penakluk barat. Pertempuran 6 tahun lalu. Dewa ilahi? Dewa ilahi? Menakjubkan. Menakjubkan. Kau undang gadis klub berakting. Lalu karang naskah asal. Kau kira bisa bohongnya? Bisa bohongi para bangsawan di sini? Apa kau kira kami semua bodoh? Tapi harus diakui. Cantik. Aktingmu bagus sekali. Kau dari klub mana? Aku bersedia bayar 10 kali lipat. Beraninya kau pukul aku. Apa kau tahu siapa aku? Apa kau tahu siapa aku? Ini undangan yang ku kasih ke keluarga Jenry. Kenapa di tempat kau? Karena dia adalah cucu Nando, waris grup Jenry ke depannya. Cucu Tuan Nando? Nggak mungkin. Beberapa waktu lalu aku baru makan dengan Tuan Nando. Nggak pernah dengar dia bilang punya cucu. Jangan banyak omong kosong. Pekundang, terbongkar kan? Aku lihat gimana kau karang lagi. Yang palsu nggak akan jadi asli. Reina, aku sarankan jangan mimpi. Yang nggak mungkin terjadi. Orang seperti kau hanya pantas diinjak oleh kami. Kusuma, kau tahu, aku nggak butuh kekayaan. Aku cuma harap kita bertiga bisa hidup aman bersama. Itu saja sudah cukup. Enggak, aku merasa nggak cukup. Aku mau kau jadi wanita terkuat di dunia. Karena tak berkaya, aku panggil Tuan Nando ke sini untuk jelaskan sendiri. Nando, masih nggak keluar? Berani sekali. Langsung panggil nama. Aku lihat kau memang cari mati. Orang terkaya di Darian Nando datang. Apa? Tuan Nando, kebenaran data. Keluarga papan atas di kota Junita, 4 kepala keluarga, Ketsia, Loman, Kimo, Bolam. Apa mungkin pecundang benaran orang penting? Kalian pikir terlalu banyak. Tuan Nando dan 4 kepala keluarga besar datang karena undanganku. Kukira mereka suruh. Keluarga datang, nggak nyangka mereka. Datang sendiri. Menantuku, rupanya karena kau. Tuan Fendi, memang pemimpin di generasinya. Setelah perjamuan, Anda pasti bisa masuk dalam jajaran keluarga teratas di Daria. Raina, sudah lihat? Ini pria pilihan kami. Beda jauh dibandingkan dengan pecundang di samping kau. Tuan Nando, Anda dan 4 kepala keluarga besar hadir. Kehormatan bagi keluarga saya. Enya,
Minggir, jangan halangi jalan. Bukan ini. Mereka bukan datang untuk cari Tuan Fendi. Nando dari keluarga Gendry, hormat pada Tuan. 4 keluarga besar Daria, hormat pada Dewa Ilahi. Tuan Nando, kenapa berlutut pada pecundang itu? Dia panggil Dewa Ilahi. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Kusuma, apa benar? Benar semua. Ayah, apa kau benaran Dewa Ilahi? Ya, Bagus sekali. Ayah nggak kabur militer, tapi pahlawan. gimana? Sekarang sudah percaya? Apa masih mau lawan aku? Dewa aku. Siapa yang berani singgung Anda? Kau nggak kenal? Dia yang bilang, sangat dekat dengan kau. Juga pernah makan bersama kau. Satu lagi pakai nama aku tipe orang. Di mana-mana. Orang seperti ini malah berani singgung Anda. Apa butuh? Dia masih nggak butuh aku hukum sendiri. Aku sudah bilang, semua yang kalian punya sekarang adalah hadiah dariku. Apa sekarang sudah percaya? Kalian dari pedagang kaki lima langsung berubah jadi orang kaya. Bukannya bersyukur, dalam 6 tahun ini malah terus tindas istriku dan hina anakku, buat mereka menderita. Sekarang, aku suruh kalian berlutut dan minta maaf ke mereka. Rupanya seperti ini, keluarga Soraya. Nggak tahu terima kasih, pantas dipermalukan. Menantuku, astaga semua satu keluarga. Untuk apa kau begini? Satu keluarga dalam 6 tahun ini. Apa kau anggap mereka satu keluarga? Mereka tinggal di rumah paling sederhana. Nggak cukup makan. Hidup nggak terbayangkan orang biasa. Sedangkan kalian malah hina dan tindas mereka. Apa kalian masih punya hati nurani? Mulai sekarang, keluarga Gendry putus kerja sama dengan keluarga Soraya dan Naufa. Putuskan hubungan. Juga keluarga Keitsia. Juga keluarga Loman, keluarga Polam dan Kimo. Putuskan hubungan. Nggak bisa. Semuanya. Aku mau lepaskan keluarga Soraya. Kami berlutut. Berlutut. Nggak mungkin. Mana mungkin aku berlutut pada pecundang ini? Nggak akan mungkin. Kita semua putri kebanggaan. Tak mungkin biarkan lainnya si pecundang. Injak kita. Kalau nggak berlutut sekarang, keluarga Soraya hancur. Berlutut. Kau berlutut. Aku lihat siapa berani sentuh keluarga Soraya. Ayah, aku singgung Dewa. Tolong aku. Apa yang perlu dipanikan? Dewa apanya? Dia palsu. Palsu? Sepengetahuan, Dewa berada di Batara. Sangat jarang muncul. Sedangkan pecundang ini dalam 6 tahun adalah vegetatif yang tinggal di rumah. Mana mungkin dia adalah Dewa Ilahi? Tuan Morgan, untung datang tepat waktu. Kami semua hampir tertipu dia. Berada di Batara. Ada apa ini? Dewa, mungkin kau nggak tahu, kami khawatir. Beritahu kamu dimanfaatkan 10 negara barat. Jadi, berita Dewa terluka. Susah disembunyikan terlalu lama. Masalah ini, aku ada cara untuk hadapi. Ini, Nama dia Noval. Dia menggembala sapi sejak kecil. Aku nggak sengaja ketemu. Dia tampak persis seperti Tuan. Asal kita kasih sedikit pelatihan, cukup untuk jadi pengganti. rupanya begitu. Sayang, apa kau yakin dia penipu? Yakin dan pasti bodoh? Coba pikir baik-baik. Kalau pecundang ini adalah Dewa Ilahi, suami kau, akan jadi kaisar, bukan? Sayang, pecundang ini. Tadi kumpul, mukaku sakit sekali. Aku nggak peduli, kau harus balas dendam untukku. Nggak apa-apa.
berani sentuh istriku, aku akan potong satu tangannya untuk redakan emosi kau. Ayah, pekundang ini tadi hina aku. Tapi sekarang mereka ada dukungan Tuan Nando. Keluarga kita nggak bisa lawan. Nggak bisa lawan? Itu dulu. 3 hari lalu. Ditunjuk oleh Tuan Kandra, sekarang sudah bergabung dengan Lembah Tama. Aku adalah murid Tuan Chandra. Apa? Anda jadi murid Lembah Tama, kedepannya di Jopira. Bukannya kita akan sangat berkuasa? Tentu saja. Tuan Nando, aku nggak peduli apa hubungan kau dengan dia. Tapi hari ini dia hina anakku, jadi harus terima akibatnya. Bukan karena dia, kau jadi lawan Lembah Tama. Bukan. Lembah Tama terbaik kedokteran di Daria. Kita pebisnis nggak ada tandingannya. Kalau singgung dia, kedepannya untuk pengobatan nggak ada jalan keluar. Tuan Nando, kami datang karena hargai kau. Kami nggak tahu orang ini pura-pura jadi dewa ilahi. Maaf Tuan Nando, aku nggak mau taruhan nyawa. Kami mundur. Bagus. Karena 4 keluarga besar sudah sadar. Kedepannya kalau butuh obat, Wanima Fanman Buci, aku nggak akan ambil untung sepeser pun. Dasar pecundang. Kau pikir ada dukungan dari Tuan Nando? Kau sudah hebat sekali. Di hadapanku, kau tetap hanya semut. Dengar, sekarang cepat berlutut dan lewat dari selangkanganku. Kalau enggak, aku akan habisi kau. Sayang, gimana? Baising. Beraninya celakai anakku. Oke. Nggak akan ada yang bisa selamatkan kau hari ini. Sini, habisi dia. Hari ini kalau yang hadir, bunuh penipu ini bersamaku. Kalau gitu, akan dapat bantuan dari keluarga. Kedepannya, minta saran medis akan jadi hal mudah. Dapat obat mujarab dari Lembah Tama, sama seperti tambah 1 nyawa. Keluarga Cakra dari kota Junita bersedia bunuh penipu ini. Keluarga Kurna Yunita bersedia bunuh penipu ini. Juga keluarga Maria dari kota Junita. Juga keluarga Soraya. Bunuh! Bunuh! Gimana Kusuma? Bu jangan takut, ayah adalah pahlawan. Pasti akan ada cara. Ini pintar sekali. Cuma murid Lembah Tama bikin kau sombong di luar. Sepertinya si Chandra memiliki disiplin yang buruk. Berani sekali hina guruku. Kalaupun dia datang hari ini, aku tetap akan ngomong begitu. Chandra masih nggak mau muncul? Chandra dari Lembah Tama, antarkan hadiah tunangan kedua. Ucapkan selamat atas pernikahan dewa. Dokter Chandra benaran datang. Kebetulan, pasti kebetulan saja. Guru, anak ini jahat sekali. Berani hina guru di depan umum. Aku akan cari orang untuk habisi dia. Hanya setuju kau kerja sambilan. Di Lembah Tama, 3 tahun. Kapan ku bilang angkat kau jadi murid? Apa? Kerja sambilan? Guru, Mohon Dewa Hukum. Apa? Kenapa Dokter Chandra juga panggil dia dewa? Palsu? Semua palsu. Aku mending percaya pengemis itu dewa, juga takkan percaya pecundang ini. Nasib si Jalang Raina nggak baik. Kami takkan biarkan Jalang ini injak kami. kalau gitu, hukum jaga perbatasan 3 tahun. Obati prajurit di perbatasan. Berdiri. Baik. Dewa, ini adalah pil anti penuaan. Obat ajaib dari Lembah Tama. Bisa buat kau awet muda. Dan gak menua. Aku sengaja buat untuk nyonya. Hadiah yang dibawa. Pil anti penuaan ajaib. Hanya ada 1 di Lembah Tama. Kenapa si Jalang Raina punya barang berharga begini? Nggak bisa. Ini terlalu berharga, nggak boleh ambil. Simpan saja. Selain kau,
Gak ada orang yang lebih pantas untuk dapatkan. Kedepannya ibu akan terus begini cantik. Sayang, apa mungkin dia beneran dewa? Dia nggak pantas. Pikundang, nggak tahu kenapa Dokter Chandra dan Tuan Nando mau temani kau akting begini. Tapi nggak mungkin. Kalau mau tipu aku, seseorang. Kusuma, gimana ini? Penipu ini pura-pura dewa. Ini penghinaan negara, kejahatan besar. Bunuh dia di tempat. Ayahku adalah pahlawan. Nggak izinkan kalian celakai dia. Aku lihat kau memang pecundang nggak berguna. Dalam kondisi begini, masih harus andalkan anak kau. Singgung dewa. Berarti pengkhianatan harus dihukum mati. Cepat turunkan pistol. Dewa masih bisa lepaskan kalian. Aku lihat kalian berdua. Dukung seorang penipu pura-pura jadi dewa. Apa tujuan kalian? Kalian berkhianat. Kau, tunggu. Ku bunuh binatang ini. Baru bawa kalian ke pengadilan. Mungkin jadi jasa besar. Dan aku bisa langsung naik 3 tingkat. Serang. Jangan. Ayah, ibu, aku nggak terluka. Benih, kau sudah besar. Kedepannya sudah bisa lindungi ayah dan ibu. Kusuma, beraninya kau sakiti pengawalku. Kau akan mati. Kau yang akan mati. Nggak tahu mana yang benar. Malah gunakan kekuatan militer. Anak kecil pun tak dibiarkan. Binatang seperti kau. Nggak pantas jadi pemimpin kota. Nggak pantas jadi perwakilan rakyat. Sayang, cepat berdiri. Aku nggak izinkan kau dihina pecundang. Aku mau dia berlutut, dia mati. Aku akan telepon sekarang. Aku panggil 3.000 pengawalku ke sini. Sudah jalan buntu, masih nggak mau nyerah. Jangan mendekat. Aku pemimpin kota. Jika kau sentuh aku, kau pasti mati. Mulai sekarang, singkirkan Morgan dari pemimpin kota. Turunkan jadi rakyat biasa. Kau berkhianat. Beraninya hancurkan token milik pemimpin kota. Kau sudah langgar hukum negara. Kejahatan harus dihukum. Dia nggak kompeten. Kalau bukan karena aku, mana mungkin bisa duduk di posisi pemimpin kota. Hormat Tuan David. Hormat Nona Safia. Morgan, sekarang ada kesempatan untuk kau jadi pemimpin kota Junita. Apa kau yakin bisa lakukan? Apa? Pemimpin kota? Mimpi pun aku nggak berani. Aku bisa lakukan. Bisa lakukan. Oke, kau turun dulu. Orang ini nggak punya ambisi. Kemampuan biasa saja. Sulit jadi pemimpin kota. Aku juga tahu jelas. Lakukan ini hanya untuk balas kebaikan dewa karena lindungi negara. Suatu hari, tunggu kebangkitan, juga nggak akan sakiti hati patriotik. Winnie, suami yang kau banggakan memang hebat. Tapi bagiku, hanya pecundang. Aku bisa buat dia berjaya dalam sekejap, juga bisa kembalikan dia ke aslinya. Jangan dekat. Kehidupan enak bertahun-tahun ini, buat keluarga Soraya, kemerosotan moral, dan hancurkan kemanusiaan. Tapi untungnya, kalian punya cucu yang baik, saudara yang baik. Sekarang, aku kasih kalian kesempatan terakhir. Minta maaf pada istriku. Mohon dimaafkan oleh dia. Kalau enggak, kalian akan masuk dalam jurang. Nenek, disuruh minta maaf sama si jalang lainnya. Gak akan mungkin. Kusuma, sekarang kau sombong pada kami. Hanya karena suami kami nggak di sini. Betul. Suami Winnie menantu dengan kemampuan. Peiling Lema, apa kau berani kasih aku telepon? Panggil suamiku datang?
Nggak perlu telepon. Aku di sini. Sayang, kenapa kau baru datang? Hampir saja tadi aku digigit dia. Maaf sayang. Guru bermaksud serahkan jabatan pemimpin Gunung Nagara padaku. Aku bahas panjang lebar dengan dia, makanya ketunda waktunya. Tuan mau wariskan jabatan pemimpin pada kau. Astaga, apa aku nggak salah dengar? Guru Jupri adalah guru Daria. Berarti guru negara selanjutnya akan diwariskan pada Dion? Keluarga Soraya akan berjaya. Dalam waktu dekat, aku akan jadi guru baru di Gunung Nagara. Sedangkan kau akan jadi istri dari guru. Aku sudah mau jadi istri dari guru. Sayang, cinta sekali pada kau. Hormat guru. Hormat istri guru. Sudah lihat, Raina? Ini suamiku. Di atas segalanya, kendalikan nasib rakyat. Beda jauh dibandingkan dengan pria di samping kau. Jangankan murid junior seperti dia, bahkan Jupri datang sendiri. Harus tunduk padaku. Binatang, malah berani omong kasar di hadapan menantuku. Nenek, jangan marah. Nggak baik untuk kesehatan. Dengan adanya aku, Anda cuma perlu bersantai nonton drama. Nggak perlu khawatir. Ada menantu. Aku pasti yakin. Nah, kau yang omong kasar di sini. Dan buat istriku terkejut dan juga para saudaranya. Betul, sayang. Pecundang ini angkuh. Sebelum kau datang, tak hanya pukul Tuan Fendi, juga celakai Tuan Morgan. Guru Dion, kau harus tegakkan keadilan untuk kami. Kak Dion, buat apa omong kosong dengan pecundang ini? Bunuh saja langsung. Nggak perlu buru-buru. Gampang ku bunuh. Pecundang seperti dia. Tapi kalau tersebar, aku akan dibilang tindas yang lemah. Akan hancurkan reputasi Gunung Nagara. Betul kata menantu. Untuk anjing liar yang entah datang dari mana, harus ajar pelan-pelan. Siksa yang bagus. Nah, hari ini kau sombong di sini. Hanya untuk cari muka. Di depan istri kau. Tapi sayangnya, di hadapanku, nggak lebih bagus dari ayam lemah. Ku beri kau satu kesempatan. Berlutut di depan semua orang. Minta maaf pada istri. Serta semua keluarga Soraya. Kalau enggak, kau akan mati. Sayang, kau baik sekali. Hadapi sampah begini, kau masih begitu penuh kasih sayang. Pecundang, apa sudah dengar? Guru Dion begitu belas kasihan, kau masih nggak berlutut untuk berterima kasih? Reina, jika kau beralih sekarang, minta maaf pada Tuan Fendi. Masih sempat. Baik, Sing. Sayang, Beraninya kau pukul aku. Sayang bunuh dia. dasar bajingan, beraninya hina istriku. Aku mau kau mati. Istirahat di luar. Aku latihan pedang 10 tahun. Mau andalkan pedang untuk kalahkan Master Wolima. Bawa istriku berkuda di Tikia, nikmati Sakura. Tapi kau buat aku emosi. Jangan salahkan aku. Tindas yang lemah. Menantu keluarga Soraya seharusnya punya ini. Raina, buka mata. Dan lihat baik-baik gimana suamiku mati. Mati! Hanya gini. Ada apa ini? Dia tangkap. Pasti adik ipar belum kerahkan kekuatan. Adik ipar semangat. Saya kerahkan kekuatan. Nggak perlu kasihan padanya. Wanita bodoh. Nggak lihat aku sudah. Keluarkan semua kekuatanku. Siapa dia sebenarnya? Kekuatan ini bisa kalahkan aku. Sebenarnya aku pikir, Jupri pilih kau jadi pewaris, berarti kau lumayan hebat. Sekarang sepertinya, hanya begitu saja. Nggak ada apa-apa untukku. Ambil alih Gunung Nagara, kau gak pantas. Dewa sudah bangkit. Gemuruh. Mengguncang ribuan gunung. Tunggu aku turun gunung. Kau akan bertanggung jawab atas Gunung Nagara.
Apa? Guru, mau aku pimpin. Terima kasih karunia dari guru. Terima kasih karunia dari guru. Turun sana. Baik. Guru, dengan kemampuan Dion, bahkan nggak bisa masuk 10 besar. Kenapa kau lebih suka padanya? Dia dan Dewa punya hubungan keluarga. Kedepannya, pimpin Gunung Nagara akan lebih mudah untuk bantu Dewa. Sayang, ada apa ini? Bukannya kau murid Gunung Nagara, bukannya ahli di Daria? Kenapa bisa kalah dari pecundang ini? Kau biarkan dia menang, bukan? Pasti karena baru latihan, kekuatan tak stabil, tertipu dia. Gimana sekarang? Kalau kau pun gak bisa kalahkan dia, apa biarkan dia? Injak-injak kita? Jangan gegabah. Nak, sebenarnya aku mau tunjukkan belas kasihan, kau yang paksa aku. Seseorang keluarkan senjata ajaib dari Gunung Nagara. Ini, apa mungkin? Betul. Ini adalah senjata ajaib dari Gunung Nagara. Segel pengguncang langit. Ini adalah senjata guruku. 6 tahun lalu, guruku andalkan senjata ini dukung dewa. Bunuh lawan tak terhingga. Langsung terkenal dalam satu pertempuran. Kak Dion memang pewaris Gunung Nagara. Guru sudah kasih senjata ini pada kau. Dengan adanya dia, bunuh penipu ini. Gak akan jadi masalah. Guruku suruh bawa senjata untuk turun gunung temui orang penting. Nggak kepikiran. Malah ketemu. Bajingan begini. Oke, hari ini aku akan pakai darah kau. Untuk jadi penghormatan. Ayah, apa senjata itu sangat hebat? Segel pengguncang langit. Bukan emas atau giok. Kristal hitam 10.000 tahun. Diberkati leluhur Gunung Nagara. Kekuatannya sepadan bom nuklir kecil. Kalaupun ahli tingkat atas, juga akan mati atau cedera. Tak nyangka pecundang sepertimu punya pengetahuan. Karena kau tahu senjata ini hebat, masih tak mau berlutut minta maaf padaku. Kalau begitu, menantu, kau pasti akan menang. Tentu saja. Dion adalah pemimpin Gunung Nagara. Yang terbaik di antara yang baik. Mana mungkin bisa dibandingkan pecundang begini? Sayang, gimana? Nggak perlu khawatir. Senjata ini bisa celakai orang, tapi nggak bisa celakai aku. Sudah jalan buntu, masih berani omong. Mohon Kak Dion bunuh bajingan ini. Bunuh! Bunuh. Bunuh dia. Bajingan, mati sana. Menantu, hebat sekali. Seperti dalam film, Perjalanan ke Barat. Nggak peduli gimana monyet lompat, nggak akan bisa kabur dari tangan Tuhan. Sayang, kau hebat sekali. Cinta kau. Guru Dion. Nggak betul. Kenapa pecundang ini masih baik-baik saja? Berhasil atau enggak? Nggak betul. Satu tembakan segel pengguncang langit mematikan. Kenapa nggak bunuh dia? Tapi, dengan cahaya emas segel pengguncang langit, dia akan rasakan. Sakit tak tertahankan. Ini, apa nggak bagus? Biarkan sakit. Makin intens. Ayah, aku merasa ini tubuhku hangat, sangat nyaman. Sayang, diterang jika aja mas ini. Tubuhku jadi putih. Apa ilusi? Bukan. Segel pengguncang langit disimpan 6 tahun. Sekarang, lihat pemiliknya. Pasti tampil baik. Apa? Pemilik? Pemilik? Segel pengguncang langit. Masih tak kenal pemilik. Segel datang. Ini. Heh, ada apa ini? Segel ini?
nggak celakai dia, malah jatuh ke tangannya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Sayang, apa salah penggunaan? Aku gunakan sesuai yang diajarkan guruku. Harusnya nggak akan salah. Metode kau tak masalah. Jupri tak kasih tahu kau. Identitas lain segel pengguncang langit. Identitas lain? Dulu saat pertarungan, aku dan segel pengguncang langit pakai darah, anggap pemilik, melawan jutaan tentara barat. Baru bisa damai di Daria. Hari ini, kau malah memakai teman seperjuanganku untuk bunuh aku. Konyol sekali. Apa? Apa mungkin? Apa mungkin dia benaran? Dewa ilahi? Hari ini, kita semua singgung dewa. Bukannya kita buat kesalahan besar. Aku sudah bilang aku dewa ilahi. Kalian gak ada yang percaya waktu Nando datang. Kalian tetap gak percaya. Chandra datang untuk jadi saksi. Kalian tetap punya alasan. Segel pengguncang langit di tanganku. Mau bilang apa lagi? Ketemu aku. Masih gak mau berlutut? Sayang, cepat pikirkan cara. Kalaupun mati, aku takkan berlutut pada Jalang dan pecundang ini. Mereka pasti palsu. Palsu. Betul. Kalau segel pengguncang langit miliknya, kenapa disimpan di Gunung Nagara? Lagi pula Dewa Lahi selalu berada di Batara. Ini diketahui oleh semua kalangan atas. Jadi, kau pasti sedang bohongi aku. Pecundang. Gimana pun kau omong, gak akan bisa bohongi kami. Kau rebut harta. Gunung Nagara berarti hina guruku. Tunggu dia datang, kau pasti akan mati tanpa mayat. Oke, suruh Jupri datang. Lihat siapa yang akan mati tanpa mayat. Guru Daria, pemimpin Gunung Nagara, Guru Jupri datang. Guru. Guru, ada yang rebut segel pengguncang langit juga hina Anda di depan umum. Guru, tolong bunuh dia. Siapa dia? Dia. Dia tak cuma panggil nama Anda di depan umum, tapi pakai trik rebut segel pengguncang langit. Paling parah, dia pura-pura jadi dewa ilahi. Perilaku yang begitu keterlaluan, mohon bantuan guru untuk hilangkan kerugian bagi rakyat. Mohon bantuan guru untuk hilangkan kerugian bagi rakyat. Mohon bantuan guru untuk hilangkan kerugian bagi rakyat. Bagus sekarang. Guru datang, pecundang ini pasti akan mati. Apa latar belakang keluargaku? Gak bisa biarkan pecundang ini keterlaluan. Gak tahu diri. Enam tahun berlalu. Kenangan memudar yang tak berubah keanggunan masa lalu. Jupri dari Gunung Nagara bawa hadiah tunangan ketiga. Ucapkan selamat atas pernikahan dewa. Ayah, baju zirah ini keren sekali. Tuan muda, jubah perang ayahmu. Alias Dewa Perang. Kalau pakai itu, akan jadi Dewa Ilahi yang perkasa. Para bajingan barat, nampak baju. Pasti akan ketakutan. Apa benar, Ayah? Boleh pakai? Aku mau lihat. Oke.
Ayah ganteng sekali, ayah dewa. Bawahan, hormat pada dewa. Nggak perlu. Sayang, aku pernah bilang, mau kau rasakan kemakmuran dunia. Ini adalah hadiah tunangan ketiga yang aku hadiahkan. Namanya pengaruh. Suami kau dewa ilahi. Pahlawan gak tertanding yang dihormati seluruh daria. Kau istri dewa. Hanya kau pantas pengaruh ini. Apa kalian semua lihat? Suamiku bukan pecundang. Dia adalah dewa ilahi. Pahlawan daria. Kerja kerasku selama ini enggak sia-sia. Gawat. Dia benaran dewa ilahi. Kita sudah lakukan kesalahan besar. Enggak, aku nggak percaya dia asli. Karena itu wilayah kita, dia nggak boleh lebih hebat dari kita. Guru. Mana mungkin dia adalah dewa? Pasti ada salah paham dalam masalah ini. Kemampuan kau biasa saja, sebenarnya nggak bisa jadi muridku. Malah nikahi putri keluarga Soraya, aku selalu jaga kau. Untuk balas budi pada dewa, karena lindungi negara. Apa? Semua yang aku punya sekarang diberikan oleh dia. Aku mau serahkan posisi pemimpin padamu, juga karena mau kau. Bisa bantu dewa saya penuh hati, nggak kepikiran orang biasa. Sulit pegang tanggung jawab penting. Cahaya bulan, mana bisa saingin terangnya bulan. Rupanya aku biasa saja. Rupanya semua yang aku punya, 都是神君给我, diberikan oleh dewa. Sedangkan aku malah mau habisi dia. Aku memang sudah gila. Sayang, aku sudah gila. Aku bukan manusia. Sudah gila. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Dia nggak gila, kalian yang gila. 8 Komandan Balai Toira, William datang. Sayang, akhirnya kau datang. Sayangku dihina orang, mana mungkin aku nggak datang. Sayang, jaga omongan. Kita nggak ada yang tahu. Si Kusuma ini adalah dewa ilahi. Dewa ilahi? Dia palsu. Apa maksudnya? Semalam, aku dan dewa bahas semalaman, juga ada foto. Ada foto, ada bukti. Ini, penampilan dewa mirip. Betul. Pecundang ini mirip dengan dewa. Mungkin ini triknya untuk pura-pura jadi dewa. Kalau gitu, Kusuma palsu. Palsu sekali. Dewa begitu berani, begitu luar biasa. Mana mungkin pecundang ini bisa peragakan. Pura-pura jadi dewa, kau dan anak bajingan kau harus dihukum mati. Gimana kau yakin? Yang difoto bukan palsu? Gimana kau yakin? Kau bukan yang gak berpengetahuan. Dan singgung yang dewa? Kenapa aku meras? Kusuma lebih berani. Daripada yang difoto? Karena dia pandai pura-pura. Lebih pandai acting. Menantu, awalnya kami juga nggak percaya. Dia adalah dewa dan rugi besar. Kau harus hati-hati waktu omong. Komandan Balwatwara, harusnya kau tak berhak makan dengan dewa. Foto ini.
Nyonya, kalian curiga padaku? Enggak. Sayang, jangan marah. Nenek dan yang lain juga ketakutan. Dibuat Kusuma. Rupanya begitu. Kalau gitu, aku akan singkirkan dan dapatkan kembali kepercayaan diri. Pertama-tama, aku sudah dapat penangkatan dari Guru Safia. Akan jadi wakil pemimpin Balai Toira. Jangan panggil aku komandan lagi. Turun jabatan. Sayang, maksud kau dipromosikan 3 kali? Kedepannya, aku akan jadi istri wakil pemimpin, berarti di atas banyak orang. Bukan hanya begitu, semalam aku juga bahas banyak semalaman dengan Dewa. Juga minum sepanjang malam. Dewa bermaksud untuk angkat aku jadi bawahannya. Jadi, Jenderal Bintang 4, ini rahasia. Aku tak bermaksud kasih tahu orang luar. Tapi semua curiga padaku. Curiga hubunganku dengan Dewa. Jadi aku buktikan. Tapi, aku nggak ada bermaksud untuk pamer identitasku. Wakil pemimpin Balai Toira, Jenderal Bintang 4 Daria, ambil salah satu identitas saja, juga di atas banyak orang. Bisa dibandingkan dengan pemimpin Gunung Nagara? Lembah Tama dan Gunung Nagara hanya ada nama palsu, tapi Balai Toira punya kekuatan sebenarnya. Kalau dibandingkan, tetap adik ipar menang. Tapi Tuan Nando, Guru Chandra, dan Guru Jupri semua bilang dia dewa ilahi. Ketiganya nggak mungkin bohong, kan? Mereka bertiga nggak mungkin bohong semua, bukan? Tepel kebak. 10 negara barat siap ambil tindakan. Atua, mata-mata menyusup ke Daria. Mereka bertiga mungkin sudah dihas. Bantu penipu ini naik jabatan. Guncang moral pasukan Daria. Mereka mau berkhianat. Omong kosong. Kami setia. Dari mana pengkhianatan itu? William, kau harus lihat baik-baik. Dewa ada di hadapan, masa depan kau cerah. Jangan malah rugikan diri sendiri. Kalian para orang tua. Dulu aku hormati kalian. Nggak kepikiran. Kalian malah dukung penipu. Aku dan Dewa sangat dekat. Juga foto ini sebagai bukti. Semua ini, gimana kalian jelaskan? 6 tahun lalu, saat puncak perang, aku bakar jiwa untuk kalahkan 10 negara barat. Baru bisa ganti kemakmuran dari hari ini. Sayangnya, aku malah jatuh koma. Mereka takut lukaku tersebar. Cari orang mirip denganku untuk gantikan. Kalau kau pakai otak sedikit, bisa lihat orang itu bukan dewa. Cerita kau ini dikarang dengan sangat baik. Tapi dengan kecerdasanku, menurutmu kau bisa tipu? Ya kan, sayang? Diam. Orang itu palsu. Apa? Palsu? Ayo, aku minum habis, kau terserah saja. Aku kasih tahu. Mereka nggak ada yang berani dekati aku. Cuma engkau yang bersedia temani aku minum. Mulai sekarang, kita panggil berbeda. Aku panggil kau Kak William. Kau panggil aku Dewa. Dewa. Anda mau jadikan aku saudara? Tentu saja. Ayo. Kita pergi cari tempat karaoke. Lalu cari belasan gadis muda. Kita nyanyi bersama. Oke? Oke. Ayo. Dewa janjikan kekayaan untukku selama aku bisa singkirkan Kusuma di hadapanku. Siapa yang peduli palsu atau asli? Menantu, apa dia benaran dewa ilahi? Sayang, cepat jawab.
Aku bercanda saja. Apa kalian anggap serius? Pecundang ini palsu. Kau baru pulih dari luka serius. Kekuatanmu tinggal 10%. Asal bisa bunuh kau, nanti aku bisa gantikan kau. Ku bilang seorang pecundang, seorang jalang, mana mungkin punya identitas terhormat. Raina, pindah kau. Sudah saatnya bangun. Semuanya. Hari ini pernikahan keluarga Soraya. Semua lihat kejadian ini. Tapi, menantuku, William, semua penjahat harus dihukum. Menantu, cepat serang. Nggak masalah. Hari ini aku akan bunuh bajingan ini. Semua sana. 2. Menantu keluarga Soraya. Juga memiliki bakat langka. Jasa nggak boleh aku sendiri. Kalau nggak, kita tanding siapa? Bunuh dia duluan. Juga tunjukkan kegagahan di depan istri. Menyebalkan. Suka buat kejutan begini. Raina, apa kau sudah dengar? Suami yang kami banggakan. Mau kerjasama. Suami pecundang kau itu akan mati tanpa mayat. Raina, kalau sekarang kau berlutut dan mohon maaf sama kami boleh pertimbangkan untuk lepaskan kau. Nenek, lepaskan Kusuma. Aku putri keluarga Soraya. Dan ada hubungan darah. Aku tak punya cucu durhaka seperti kau. Mulai sekarang, kau dikeluarkan dari keluarga Soraya. Raina, kau harus punya etika kalau mau mohon. Masih nggak mau berlutut. Oke. Aku berlutut. Sayang, mereka yang harus berlutut. Aku sudah kasih kalian kesempatan. Sayangnya kalian gak hargai. Kalau gitu, aku cuma bisa hancurkan kalian. Dalam 1 menit, blokir keluarga Soraya. Dan semua yang terkait, aku mau mereka kehilangan reputasi. Baik. Astaga, kau hanya pura-pura. Sudah jalan buntu, masih pura-pura. Andalkan mereka bertiga. Sebagai pendukungmu, tak bisa bangkrutkan keluarga kami. Apa? Saham keluarga Soraya dihapus dari pasar? Semua mitra hapus kontrak kerja sama? Keluargaku bangkrut? Perusahaanku juga bangkrut. Apa? Aku dipecat? Juga harus diselidiki? Sayang, Halo? Bisnis keluarga Nova diselidiki? Bang, tagih utang? Ada apa? Apa? Bukan, kami nggak ada hubungan dengan keluarga Soraya. Aku bahkan nggak pernah pegang tangan Raina. Kenapa hancurkan keluarga kami? Anda nggak berbakti. Diam! Dewa, semua akibat perbuatan keluarga Soraya sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kami. Mohon Dewa lepaskan keluarga kami. Ayah, apa yang kau lakukan? Bajingan, sudah begini masih nggak nyerah. Ayah kau. Cara kau nggak betul. Apa kau tahu? Jelas-jelas kau nggak puas. Kau harus sepertiku. Gini. Aku ditaklukkan oleh kau. Diputuskan semua jalur oleh kau. ayah, nggak enak sekali nyanyian dia. Diam. Ganggu anakku. Enya. Terima kasih, Dewa. Gimana? Sekarang? Nyonya jangan panik. Kalau aku bunuh orang ini, otomatis ancaman yang dia bawa untuk keluarga Soraya juga hilang. Sedangkan aku juga akan terima jasa. Karena bunuh pengkhianat. Bangkit menuju keunggulan. Betul. Keluarga Soraya punya menantu.
Tenang saja. Mohon menantu. Cepat serang. Kak William, tunggu. Orang ini sangat jahat. Kau nggak bisa menang lawan dia. Cepat panggil pasukan, bunuh bersama. Kak Dion, kau ketakutan oleh pecundang ini? Nggak heran kau di posisi 31 di daftar toko berbakat. Aku bulan lalu kalahkan Demian, peringkat 1. Aku peringkat pertama yang baru. Kalahkan dia. Mudah saja. Apa? Sayang, kau sekarang adalah peringkat pertama. Bagus sekali, sayang. Malam ini aku akan kasih hadiah untuk kau. Sepertinya William adalah menantu terbaikku. Gimana dengan kalian? Kedepannya banyak belajar. Nggak begitu. Pecundang, siap-siap mati. Omong kosong kau. Banyak sekali. Omong kosong kau. Banyak sekali. Sayang, kenapa kau baring? Cepat berdiri. Cepat. Kau nggak ada etika. Beraninya main curang. Tamparan tadi, aku cuma pakai 1/1000 kekuatan. Kalau kau lawan aku, der apa pilungmu? Dia koma 6 tahun. Kenapa masih hebat? Salah hitung. Aku sudah bilang sejak awal, keluarga kalian dengan sumber kebanggaan yang kalian sebut terbaik, bagiku, gak ada apa-apanya. Gak layak disebut. Sekarang, aku akan tarik kembali semua yang diberikan pada keluarga Soraya. Mimpi kalian sudah harus bangun. Bahkan William pun bukan lawannya. Keluarga kita benaran sudah hancur. Nah, sebenarnya mau lepaskan kau, tapi kau yang cari mati sendiri. Seseorang bawakan pedang Zuria. Senjata ajaib pertama di dunia. Pedang Agung Daria. Dia punya hak untuk kendalikan ini. Kita bisa terselamatkan. Pedang Zuria ini benaran sangat hebat. Nenek, gak hanya hebat. Dulu pada puncak pertempuran, pedang Zuria bunuh banyak lawan di tangan dewa. 1 pedang lawan 10 negara. Dengan dia hari ini, Sepata Papung Kusuma akan hancur dipotong pedang ini. Dengar-dengar pedang Zuria nggak terpisahkan dari dewa. Hari ini Kak William bisa undang ke sini, bisa buktikan bahwa hubungan dia dan dewa lebih bisa buktikan pria di depan ini memang palsu. Ayah, Nah, bukannya kau hebat? Di hadapan pedang ilahi, kau hanya akan mati. William sambut Master Pedang Ilahi. Ada apa? Master Pedang, mohon bantuan anda untuk bunuh penipu ini. Lindungi kedamaian Daria. Penipu? Pecundang, Master Pedang di sini, aku hanya akan mati. Bisa mati karena pedang ilahi. Juga kehormatan untuk kau. Master Pedang. Master Pedang. Kenapa anda nggak jawab? Mohon anda cepat. Master Pedang, anda salah pukul orang. Sayang, ada apa? Apa kau baik-baik saja? Apa mungkin aku tadi nggak cukup sopan waktu minta bantuan? ayah, pedang ini bisa ngomong. Keren sekali. Apa kau suka? Suka. Kalau suka, ayah akan ambil sekarang juga dan bawa pulang jadi mainan. Kusuma, ini pedang Zuria. Nggak masalah.
Saya, cepat halangi dia. Cepat. Nggak perlu. Pedang Zuria senjata suci. Yang mendekat, terbunuh energi pedangnya, nggak ada yang bisa hidup. Dia. Kenapa dia bisa naik? Dia nggak apa-apa. Jarak ini, bahkan kalau Guru Safia pun, akan muntah darah. Ini, mana mungkin? Kalaupun dia sampai puncak, dia tak akan bisa cabut pedang itu. Aku nggak perlu cabut sendiri. Zuria, masih nggak akui pemilik? Sekarang, pedang Zuria sudah ada di tanganku. Kenapa kalian masih nggak berlutut? William, kenapa aku percaya kau? Pedang ilahi sudah akui pemilik. Dia memang dewa ilahi. Nggak mungkin, suami Raina. Mana mungkin adalah dewa ilahi. Aku nggak puas. Aku nggak percaya. Itu yang ada di Batara. Benaran palsu. Nggak bisa. Aku nggak boleh kalah. Selama bisa tangkap mereka, aku bisa paksa dia bunuh diri. Nggak bisa menang lawan tua, apa nggak bisa lawan bajingan kecil ini? Mati sana. Apa kau baik-baik saja? Selama masih ada kesempatan, berarti masih ada harapan. Kabur, Mau kabur kemana? Guru Safia. Safia dari Balai Tuaira bawa 300.000 tentara. Selamat atas pernikahan Tuan. Berdiri. Sayang, ini hadiah tunangan keempat dariku. Namanya keberanian. 300.000 prajurit ini adalah alasan Daria buat negara lain tertarik dan berdiri tegak di timur. Kedepannya entah kemanapun kau, boleh berjalan tegak. Karena di belakang kau ada negara yang begitu kuat. Dewa, orang ini memberontak dan menghujat. Mau diapakan? Salah sendiri, gak bisa dibiarkan hidup. Karena dia ingin mati, kabulkan saja. Tarik keluar. Enya, nggak boleh sentuh suamiku. Lepaskan. Aku nggak puas. Dewa di Batara, semalam aku minum bir dengannya. Aku bilang dia palsu. Apa salahku? Sudah begini. Kau masih belum sadar? Sekarang aku curiga, kau dan mereka bertiga berkolusi. Kalian semua terima uang gelap dari 10 negara barat. Kalian memberontak. Apa? Walau kau adalah Guru Safia, tapi dibanding dengan Dewa, kau masih nggak pantas. Semalam minum bir dengan Dewa. Dia nyanyi padaku. Promosikan aku jadi Jenderal Bintang 4. Kecuali Dewa datang sendiri. Aku takkan percaya kau. Bagus sekali. Nyira sekarang pasti mati. Kalau terus berontak, bakal ada kesempatan hidup. Betul. Dia memang palsu. Kami nggak percaya. Nggak percaya, nggak percaya, nggak percaya. Betul, aku nggak percaya. Keluargaku nggak percaya. Betul, nggak percaya. Apa omonganku? Cukup? Apa? Rupanya David. Hormat pada Tuan David. Hormat pada Tuan David. Dewa, akhirnya kau sadar. Hari, diperintah pemimpin negara, bawa hadiah tunangan kelima, ucapkan selamat pernikahan Dewa. Sesuai kehendak Tuhan, pemimpin negara menyatakan, putri keluarga Soraya Raina berbudi luhur, berkarakter tinggi, ketekunan 6 tahunnya menyentuh. Segel ini menyatakan Raina menjadi nyonya tingkat pertama
nikmati keramah tamahan Daria yang luar biasa. Sekian. Kasih. Apa ini untukku? Sayang, nggak ada orang yang lebih pantas daripada kau untuk dapatkan dia. Sayang, cepat terima. Raina, orang biasa terima. Sekarang kau bukan orang biasa lagi. Kau satu-satunya di Daria. Juga nyonya tingkat pertama yang berada di atas. Kenapa? Keluargaku bangkrut. Raina malah berjaya. Nyonya tingkat pertama? Tingkat yang gak akan pernah aku gapai dalam hidupku. William, kemampuan kau biasa saja. Kau dipromosikan Guru Safia tanpa izin karena balas budi pada dewa. Berharap ke depannya kau bisa bantu dewa dengan baik. Kau tak tahu diri. Tak bisa bedakan yang asli. Novel pengganti kami. Untuk membingungkan 10 negara barat. Malah buat kau tertipu. Dengan kemampuan dan pengetahuan kau. Masih butuh penjelasan? Apa? Kemampuan biasa saja? Semua milikku diberikan oleh dia? Bukan hanya kau. Keluarga Soraya dan semua terkait. Dengannya, kejayaan kalian kami berikan. Untuk berterima kasih pada Dewa Ilahi. Karena melindungi negara. Kalian malah balas dengan kejahatan. 6 tahun ini, dewa sekeluarga. Derita dan hinaan. Tak seharusnya. Apa kalian manusia? Seseorang masukkan keluarga Soraya. Dan semua terkait ke penjara. Tunggu keputusan. Tunggu. Aku mau lapor. Mau main trik apa lagi? Sayang, apa maksud kau? Apa maksud kau? Siapa suami kau? William gak akan damai dengan keluarga Soraya. Semua karena wanita jahat ini dan nyonya itu. Mereka tipu aku, baru buat aku lawan. Dewa sekeluarga. Kau? Betul. Aku juga korban. Dewa adalah pelindung Daria. Istrinya bahkan berbudi luhur. Kalian tipu kami. Kami tersesat. Kau, sayang. Apa yang kau katakan? Enya, aku nggak kenal dengan kau. Sayang, kau nggak boleh tinggalkan aku. Sayang, apa yang kau pikirkan? Aku nggak akan seperti mereka. Dulu tak ada pilihan. Kini mau jadi orang baik. Kalian, orang nggak tahu terima kasih. Aku akan lawan kalian. Nenek, Kusuma, gimana pun sekeluarga, ada hubungan darah. Kau lepaskan saja mereka. Raina Jalang, kau kira semuanya sudah selesai? Kau kira bisa balikan keadaan begini? Kau salah. Tasya, apa maksud kau? Apa kau masih ada jalan lain? Nenek, jangan lupa. Suamiku belum datang. Identitasnya beda dengan mereka. Lebih nggak mungkin jadi orang yang nggak tahu terima kasih. Betul. Sayang. Sayang, tolong aku. Sayang, selama ada aku, keluarga Soraya akan jadi keluarga kaya selamanya. Siapa kau? Perkenalkan, namaku Leon. Panggil saja aku Louis. Aku CEO Masa Group Masil, konsorsium pertama di dunia. Baru saja, aku pindahkan identitas istriku dan keluarganya ke luar negeri secara sah. Berarti, mereka sudah bukan warga Daria. Kalian gak ada hak untuk hakimi mereka. Sayang, maksud kau, kedepannya kita bisa nikmati hidup mewah di luar negeri? Gak hanya hidup mewah,
dengan identitasku. Dapat perlakuan bangsawan di 10 negara barat. Menantu memang siap siaga. Kemampuan ini, fisik ini, sungguh luar biasa. Grup massa? Kenapa aku nggak pernah dengar? Dewa, grup massa, organisasi gabungan, dibentuk 10 negara barat saat kau 6 tahun. Sekarang bisa dianggap konsorsium nomor 1 di dunia. Apa sudah dengar? Bahkan bangsawan Daria saja nggak bisa apa-apa di hadapan grup massa. Nah, bukannya kau hebat? Sini, kau bantu aku. Kalau aku terluka, 10 negara barat akan menekan Daria dan nyatakan perang. Apa kau berani mulai perang? Nah, sehebat apapun ayah kau, apa berani tangkap orang jahat? Lihat ya, yang nggak gerak, bentuknya seperti kura-kura besar. Raina, apa kau sudah lihat? Gimana kalau dia dewa? Tetap nggak bisa lakukan apa-apa pada suamiku. Mau tekan kami? Mimpi saja. Kak, aku nggak mau bertengkar dengan kau. Aku masih anggap kalian sebagai keluargaku. Kalau kalian berubah, Aku akan mohon Kusuma lepaskan kalian. cukup. Raina, jangan pura-pura. Tadi masih sombong di hadapan kami. Kenapa? Sekarang lihat kakak ipar begitu hebat, jadi berubah pikiran, memang jalang. Jelas-jelas kami hidup dengan baik. Kau malah suruh Kusuma datang. Buat keluargaku bangkrut, buat pernikahan kami hancur. Kejam sekali kau. Kejam? Sampai sekarang, fakta sudah di hadapan kalian, kalian masih tak mau merenung. Masih hina istriku di sini, keluarga Soraya. Nggak bisa diselamatkan lagi. Ya, aku akui kau sangat hebat. Kau beri semua milik mereka bertiga. Tapi semua yang suamiku punya hari ini, nggak ada hubungan dengan kau. Dia tetap hebat. Kau sama sekali nggak bisa goyahkan suamiku. Mau buat keluargaku bangkrut. Mau tekan kami? Kau nggak bisa. Sayang, dominan sekali. Aku suka keganasan kau ini. Seperti ratu. Sayang, tampar saja mereka. Kalau apa-apa, suami kau boleh bantu. Apa yang kau lihat? Nggak puas? Sini pukul aku. Dewa, kau 6 tahun baru sadar? Malah dihina badut ini. Aku nggak sanggup lihat seseorang. Kau, apa mau kau? Posisiku tinggi di grup massa. Kau nggak bisa sentuh aku. Kau hina Dewa. Kalaupun harus tanggung tekanan perang dengan 10 negara barat, hari ini aku tetap hukum kau. Tunggu, David, gak usah marah. Tapi dia, Aku punya caraku. Biar dia puas dulu. Nah, kau berpengetahuan. Tahu akibat sentuh aku. Sayang, kau ganteng sekali. Aku singkat kau. Nggak hanya ini. Tunggu di luar negeri, aku kenalkan putri berbagai negara. Biar kau tahu kekuatan sesungguhnya. Darah Daria mengalir dalam. Malah kagum dengan orang asing. Nggak malu. Malu? Kenapa harus malu? Apa kau tahu? Udara di luar sangat manis. Aku sangat senang bisa melayani para keluarga kerajaan. Apa kau iri? Berlutut dan mohon padaku. Ku bisa biarkan kau rasakan sebentar kehidupan mewah. Dia memang iri. Nggak bisa merasakan, makanya bilang nggak enak. Akan berjemur di pantai Hetia. Yang kuimpikan. Aku akan pergi ke Poland untuk hirup aroma lavender. Juga restoran berputar di Paros, dia kok kita kenal. Masak khusus untukku. Raina, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau, tak bisa keluar negeri. Untuk hidup mewah. Sayang, sekarang kau sudah lihat jelas sifat orang-orang ini, bukan? Mereka nggak pantas jadi keluarga kau. Aku biarkan mereka bahagia di sini. Biar kau lihat sifat asli mereka. Omong bagai kau bisa sentuh aku. Aku takut sekali. Aku mendekat, aku kembali lagi. Aku datang lagi.
Kau bisa apa? Pukul. Beraninya kau pukul aku. Saya. Hari ini, aku akan pukul kau sampai mati. Aku akan pukul kau sampai mati. Aku peringatkan, jangan mendekat. Satu panggilanku, 10 negara barat. Umumkan perang dengan Daria. Kabarnya, 10 negara barat. Lama mobilisasi prajurit di perbatasan. Ini bisa jadi alasan untuk mulai perang. Dewa agak gegabah, bertindak impulsif. 10 negara barat melihatku seperti Tuhan. Mau tempur dengan Daria? Keberanian dari mana? Habislah kau. Kau akan jadi pendosa selamanya. Tuanku segera serang kau. Serang? Aku tunggu mereka. Di sini. Dasar bodoh. Kalian belum tahu, di negara barat aku mengerahkan lebih dari 1 juta prajurit di perbatasan. Mereka juga kumpulkan ahli dari 10 negara. Sekarang diam-diam. Kalau ada alasan, mereka akan serang Daria. Untuk cuci air perang 6 tahun lalu. Apa? Ada hal begini. Tadi, aku sengaja buat kalian marah. Untuk alasan serang Daria. Untuk orang penting di belakangku. Kalian sudah terjebak. Kalian akan mati semua. Apa? Panglima tertinggi 10 negara. Naik pesawat bersamaan. Mau datang ke Daria? Sudah dengar? Nggak salah bukannya aku bilang. Kalau sentuh aku, kalian mati. Gerombolan gua sini. Apa mereka sudah lupa? Akhir pertempuran puncak dulu. Dewa ilahi, bukan? Apa kau sangat hebat? Berlutut. Berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan omong manis di depan tuanku. Dewa, 10 negara barat gabung datang, kita harus hadapi. Nggak perlu waspada. Mereka datang bukan untuk bertempur, malah Perwakilan 10 negara barat, CEO Grup Emasa, Mario datang. Tuan, akhirnya kau datang. Mereka fitnah grup emas. Kau ada kesempatan serang. Cepat kirim pasukan, bunuh mereka. Astaga. Perwakilan 10 negara barat, antar hadiah tunangan ke-6. Ucapkan selamat atas pernikahan Dewa Ilahi. Apa? Tuan dari Leon. Kenapa berlutut pada dia? Tuan, apa kau salah? Kau mau perang dengan Daria. Mereka mau berlutut padamu? Bodoh. Bodoh. Berani nggak hormat pada dewa. Apa Daria? Bisa disinggung oleh negara kecilku? Kau hancurkan hubunganku dengan dewa dan Daria. Kau pantas mati. Sayang, Ada apa ini? Tuan dari barat, bukannya kuat banget? Kenapa baru datang sudah berlutut? sayang, kau kasih tahu aku. Dia palsu, bukan? Kau bohong padaku, bukan? Nanti masih ada alur lain, bukan? Omong kosong. Apa kau terlalu banyak nonton drama pendek? Ada apa ini? Aku juga mau tahu ada apa ini. Dewa, ada apa ini? Aku juga agak bingung. Dewa baru sadar, sudah kasih kita kejutan besar. Kasih penjelasan ke kami. saat puncak pertempuran, aku bawa sigel mengguncang langit dan pedang Zulia. Bertaruh takdir Daria Sebat. Bukan cuma menang pertempuran itu, tapi juga memutus keahlian 10 negara barat. Sehingga 10 negara barat takkan mampu bertarung di medan perang sahabat. Daria, aku, kalian, semuanya, gak takut hidup mati, prajurit bela negara. Tapi bertahun-tahun, mereka bertindak kecil. Di perbatasan. Mereka juga harusnya sudah merasakan. Dewa Batara sekarang hanya pengganti. Mereka berharap yang terbaik, ingin mulai perang. Tapi sekarang aku sadar, semua harapan mereka hilang.
kalau sekarang nggak tunduk pada Daria, entah kapan lagi. Rupanya begitu. Dewa ilahi. Untuk ketulusan, Yes Negara Barat bersedia serahkan 3.000 mil tanah. 100 tahun kemudian, bersedia anggap Daria penguasa. Mohon Dewa nggak marah. Dengan begini, Daria akan bebas seabad dan jadi yang terbaik di dunia. Sayang, ini hadiah tunangan ke-6 dariku. Namanya ribuan mil sungai dan gunung. Kau dan aku lahir di era makmur. Keturunan kita juga akan nikmati kemakmuran dan kemegahan. Betul. Betul kata menantu. Kedepannya kita akan nikmati kemakmuran dan kemegahan. Sikap kau berubah begitu cepat. Bukannya tadi kau bilang mau hidup mewah di barat? Daria, nggak cocok untuk kau. Darah lebih kental dari air. Darah lebih kental dari air. Aku dan Dewa adalah keluarga. Dewa, penggerek ini berani tak hormat Dewa. Mohon izinkan aku hukum dia. Dasar bodoh. Malah berani nggak hormat pada Dewa. Hukuman mati. Aku dengan identitas CEO Grup Emasa. Tarik semua kekayaan, hak, dan juga warga negara kau. Aku akan bawa kalian kembali ke Wolima. Direndam di limbah nuklir. Urus diri sendiri. Tuan, jangan Tuan. Tuan, jangan. Seseorang usir dia. Tuan, jangan Tuan. Tuan, Tuan, saya. Tuan, jangan. Sayang, Kalian harus ikut aku pulang ke Wolima. Jadi budak seumur hidup. Selamanya makan makanan laut yang terkontaminasi limbah nuklir. Nggak bisa. Aku darah tinggi. Aku nggak bisa makan makanan itu. Menantu, lihat aku yang sudah tua. Mohon lepaskan kami. Sebelumnya, sudah kasih kalian kesempatan. Gimana kalian? Malah putuskan hubungan dengan Raina. Mau lihat aku dibunuh? Kalau aku bukan dewa ilahi, hanya orang biasa, gimana takdir? Kami bertiga? Kau. Apa kau akan lepaskan kami? Semua salahku. Aku yang salah. Kenapa kalian diam saja? Masih nggak mau mohon Raina? Mohon pada Dewa. Semua perhiasan yang kalian pakai dikasih oleh Dewa. Dik, kakak sudah tahu salah. Kau maafkan kakak ya. Maafkan kakak. Rena, kedepannya aku takkan tindas kau lagi. Aku jadi pembantu kau. Ini. Sayang, kau yang akan terluka sendiri kalau terlalu baik. Tapi kalau kirim mereka pergi makan makanan yang terkontaminasi limbah pabrik. Juga terlalu kejam. Istriku sudah bilang, kalau gitu, tarik semua identitas kalian dan jadi pengemis di negara ini. Dewa bijaksana, hundizi dari sekarang, jadi pengemis pun, mereka jatah pupuk makan pakai. Seseorang, bawa mereka pergi. Aku, Dik, aku salah. Bantu kakak mohon. Raina, kakak, aku sudah tahu salah. Kak? Semuanya. Masalah ini sudah selesai. Selanjutnya, saksikan pernikahan Dewa dan istrinya. Sebelumnya, Dewa pernah bilang, mau kasih 7 hadiah tunangan. Kita sudah lihat 6 hadiah. Semuanya sangat ekstrim. Jadi, apa yang ke-7? Sayang, hadiah tunangan ke-7 hanya saat kau berdiri. Di puncak, baru bisa lihat. Di puncak. Apa itu? Malam ini, semua bintang akan bersinar untuk kau. Bening, ayo pergi. Ayo.
Tuan, kau ingin ubah desa miskin ini. Jadi 100 desa teratas Daria, perkiraan butuh sekitar 2 triliun. Untuk hal sepele begini, cukup aku yang lakukan saja. Kenapa kau perlu datang sendiri? Di sini berbeda. Di sini tempat aku tumbuh dewasa. Aku anak yatim piatu. 1 tahun ditinggal di pintu desa. Hampir mati digigit anjing liar. Pasangan lansia di desa ini adopsi aku. Hah? Waktu itu, kakek tiap hari bertani di ladang. Nenek andalkan kerajinan tangan untuk warga desa dan besarkan aku. Walau miskin, tapi aku merasakan cinta dari kedua orang tua itu. Juga sejak waktu itu, aku bersumpah harus jadi orang yang maju dan balas kebaikan mereka. Kedua orang tua mungkin masih belum tahu. Mereka besarkan seorang pahlawan. Ini adalah berkah bagi Daria. Kalian tunggu aku di sini saja. Jangan ganggu warga desa. Ayo. Kodi, jangan pukul lagi. Wanita tua, tanda tangan atau enggak? Kalau enggak tanda tangan, aku akan lanjut main. Buat dia sampai mati. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Naik. Yola, nggak boleh tanda tangan. Kau sudah susah seumur hidup bersamaku, sudah tua, bahkan rumah pun nggak ada. Nggak boleh tanda tangan. Dasar, masih berani berontak. Aku pukul kau sampai mati. Kodi. Kak Lando, gawat. Benaran mati. Apa? Gawat. Memang lemah. Nggak apa-apa. Cuma mereka saja. Biarkan saja mati. Suruh dia tanda tangan kontrak. Kodi, gimana aku hidup? Gimana aku hidup sendirian? Ini kompensasi untuk kau. Kalau kau nggak mau mati, hati-hati dengan omongan kau di luar. Ayo. Kakek, nenek, Kusuma sudah pulang. Kakek. 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 Kusuma, kau sudah pulang. Kakek kau. Apa para bajingan ini yang lakukan? Kusuma, dia nggak bisa lawan mereka. Aku nggak boleh biarkan dia kenapa-kenapa. Bukan. Dia jatuh sendiri. Sudah sadar? Kodi sudah sadar. Obat apa? Orang mati pun bisa hidup lagi. Menarik. Ayo hati-hati. Kusuma, kau sudah pulang. Aku nggak berbakti, nggak bisa lindungi kalian. Kakek, nenek, kalian nggak perlu takut. Kasih tahu aku, apa yang terjadi tadi? Nggak ada apa-apa. Aku tua. Jatuh sendiri. Sudah. Kalian, enyah kalau mau kenang masa lalu, jangan kotorkan rumahku. Apa kata kau? Aku sudah tua, mati tak apa. Kusuma masih muda.
Nggak boleh celakai dia. Kusuma, aku jual rumah ini ke Tuan Lando. Kau bantu kakek kemas barang. Kita pergi dari sini. Kakek, Nenek, apa kalian nggak berani jujur karena takut seret Kusuma? Tenang saja, identitas Kusuma cukup lindungi kalian. Jangankan hanya pengganggu di desa, bahkan kerabat pemimpin negara pun, Kusuma juga bisa adili mereka. Nah, siapa kau? Aku cucu menantu kalian. Namaku Raina. bagus. Datang yang pandai berbuat. Nggak apa-apa, aku ahli beri pelajaran pembual. Kau anjing liar pungutan dua orang tua ini. Dari luar bukan. Aku dengar bertahun-tahun ini, kau pergi jadi tentara. Gak mati di luar, tapi balik langsung cari mati. Beraninya kau pukul aku. Aku, mau kau mati? Kusuma, supaya keburu. Jangan kembali lagi selamanya. Kakek, kalian jangan takut. Kusuma, kau nggak tahu. Ayah dia adalah orang terkaya di desa. Paman dia adalah hakim daerah. Keluarga mereka hidup berkuasa di Parana. Kau pukul dia berarti masalah besar. Betul. Sekarang sudah tahu siapa aku bukan? Sudah telat. Berlutut padaku. Kalau enggak, aku akan bunuh kalian sekeluarga. Diam, telepon. Semua pelindung di belakang kau. Hari ini, suamiku akan ubah Paranasa. Galak sekali. Mau ubah pula. Aku lihat hari ini adalah hari kematian kalian. Bunuh mereka. Hentikan. Vinny, kenapa kau kesini? Lando, kalau kau masih mau nikahi aku, lepaskan mereka. Kak Kusuma, kau sudah pulang. Dia adalah istri kau. Tenang saja, ada aku. Lando nggak berani sentuh kalian. Vinny, kau berhubungan dengannya dulu. Jangan-jangan kau masih ada perasaan pada dia. Berhubungan? Ini? Jangan omong sembarang. Lando, kalau kau masih mau nikahi aku, lepaskan keluarga Kak Kusuma. Dasar! Apa yang kau lakukan? Mertua, mahar 4 miliar. Kau sudah ambil. Ada apa? Dengan Vinny. Menantu, jangan marah. Jangan marah. Hanya salah paham. Salah paham saja. Kusuma, dulu aku sudah bilang, kau nggak pantas untuk anakku. Sekarang kau pulang. Langsung ganggu dia. Sekarang kau sudah punya istri. Apa maksud kau? Apa masih tahu malu? Ayah, jangan omong lagi. Kak Kusuma nggak ganggu aku. Aku yang inisiatif datang. Dia. Kau tahu jelas. Keluarga dan latar belakang kau. Mau manfaatkan anakku? Nggak mungkin. Dia akan segera nikah dengan Lan. Jadi menantu keluarga Saputra. Kedepannya, kalau kau berani pikirkan dia lagi, aku akan patahkan kaki kau. Lando, apa kau puas dengan tindakanku? Semuanya. Dua orang tua ini gores mobil mewahku. Gak ada uang bayar. Aku ambil rumah mereka untuk bayar utang. Gak salah. Bukan? Nggak salah. Juga bajingan ini datang-datang langsung fitnah aku. Aku akan bunuh dia sekarang. Juga gak salah. Bukan? Nggak salah. Tuan Lando paling adil. Betul. Keluarga Saputra di desa kita baik. Kodi, dulu pas kau adopsi bajingan ini, aku sudah sarankan, tapi kau nggak dengar. Dia pergi selama 6 tahun. Sekarang sudah nggak sanggup di luar sana. Malah bawa istri untuk menua di sini. Apa yang bisa kalian dapatkan? Sudah. Jangan omong kosong. Keluar yang gak berkepentingan, hari ini aku mau tutup pintu untuk kasih hukuman. Kakek nenek, aku yang salah. Aku pulang terlambat. Buat kalian hidup begini selama bertahun-tahun. Aku bersumpah, mulai sekarang, nggak ada orang.
yang bisa tindas dan hina kalian lagi. Nando, Safia, masuk. Tuan dan Nona, proyek renovasi desa akan dilakukan oleh perusahaan Saputra. Aku Bima. Hormat pada Tuan dan Nona. Hormat pada Tuan dan Nona. Hormatku pada kalian bagai sungai deras. Sudah, hentikan omong kosong ini. Kontrol kualitas proyek secara ketat. Proyek yang dipesan oleh dewa pribadi. Dewa? Kalau aku bisa lihat dewa, keluargaku pasti akan berjaya. Nando, Safia, masuk. Dewa marah. Ayo. Cepat ayo. Siapa kau panggil? Guru Safia. Dan Tuan Nando, kau suruh mereka masuk. Aku lihat kau. Sudah ketakutan karena aku. Gadis bodoh. Sudah lihat? Visi ayah. Pasti bagus. Pecundang ini tak punya kemampuan. Hanya bisa berbual. Kalau kau kenal dua orang penting itu, aku adalah dewa ilahi. Bising sekali. Apa sudah tanda tangan kontrak? Ayah, kenapa kau datang? Dewa mau datang. Hari ini kita bisa taruhan untuk berjaya. Dewa datang? Dia adalah idolaku. Di mana dia? Ini. Dia adalah Guru Safir. Tuan Nando, Tuan Kevin, pemimpin baru Junita. Panarasa Kesilini. Hari ini banyak orang penting. Ayah, kau sudah ketemu dengan beberapa orang penting ini? Enggak hanya itu. Sudah ngobrol dekat. Bukannya keluarga kita akan berjaya. Besan ke depannya. Kau sudah sukses. Jangan lupakan aku. Gadis bodoh. Masih nggak hampir suami? Hormat pada dewa. Hormat pada dewa. Dewa? Kusuma. Apa kata mereka? Kakek, Anda nggak salah dengar. Cucu Anda, Kusuma adalah dewa ilahi Daria. Apa benar yang kau katakan? Ya. Nenek, benar. Anak buangan yang kalian pungut dari pintu masuk desa, cucu yang kalian besarkan, dewa ilahi. Istriku, kita nggak mimpi. Kusuma sudah sukses. Cucuku sudah layani negara. Dia adalah dewa ilahi. Aku malah melewatkan menantu seorang dewa. Keluarga mereka yang paling berkuasa di Paranasa. Hari ini, aku mau ubah semuanya. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Bukan, apa? Dewa, aku mohon lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Aku bajingan. Aku bajingan. Dewa, lepaskan kami. Seseorang, tangkap semua orang yang berkaitan. Dengan keluarga Saputra ke penjara. Dewa, mohon lepaskan kami. Aku sangat hormati kau. Dengan ada aku, gak akan toleransi. Orang yang lakukan penindasan di desa. Dewa suci. Dewa suci. Kakek, nenek, kalian kasih aku ambisi. Aku kembalikan. Ambisi yang gak ternilai.